Saudara seiman, kita lanjut kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sebab terjadinya perang Fijar adalah pada suatu musim yang menjadi kebiasaan di setiap musim. Seorang saudagar yang sangat kaya, masyhur, yang bernama Nu'man bin Munzir membawa satu kafilah perniagaan yang terdiri dari kasturi dan lain sebagainya dari kota Hira ke pasar Ukaz yang terkenal ramai di dalam musim haji. Di situ biasanya barang-barang itu dipertukarkan dengan kulit, tali temali, kain tenun yang amat terkenal pada waktu itu. Untuk menuntun dan menjaga kafilahnya supaya bisa kembali pulang ke Hira, pada kali ini masing-masing Barad bin Qais dari kabilah Kinanah dan Urwah bin Utbah dari kabilah Hawazin berebut menawarkan dirinya. Nu'man memilih Urwah dan meninggalkan Barad. Ini membuat sakit hati Barad. Kafilah itu diintainya pada suatu tempat yang sepi. Di situ Urwah dibunuh dan kafilah itu dilarikan. Perbuatan curang dari Barad ini menimbulkan kemarahan keluarga Urwah, kabilah Hawazin. Mereka menuntut balas, maka pada saat itu juga mereka menerjang kaum Quraisy dari Kinanah yang pada waktu itu lagi berada di luar tanah haram, Mekah. Sesudah terjadi perkelahian antara kedua pihak seketika lamanya, maka kaum Quraisy mundur memperlindungkan diri ke tanah haram dengan tuntunan dari kaum Hawazin untuk bertempur di Ukaz pada musim yang akan datang. Demikian pertempuran antara kedua kabilah itu berjalan sampai 4 tahun lamanya. Kemudian diakhiri dengan perdamaian, bahwa pihak yang sedikit terbunuhnya membayar denda sebanyak kelebihan bilangan korban yang terbunuh pada pihak lain. Dan karena pihak kaum Quraisy lebih sedikit yang terbunuh, maka merekalah yang membayar denda, yaitu sebanyak denda 20 orang. Nah, saudara seiman, berapakah usia Nabi Muhammad ketika perang Fijar ini terjadi? Ada beberapa pendapat ahli yang mengatakan bahwa waktu itu Nabi Muhammad berusia 15 tahun. Dan ada juga beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad waktu itu berusia 20 tahun. Kemudian terjadi juga perbedaan pendapat tentang bagian yang dilakukan Nabi Muhammad ketika peperangan itu. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad hanya bekerja mengumpulkan anak panah dari pihak musuh, kaum Hawazin, yang maju ke garis kaum Quraisy serta menyerahkan panah-panah tersebut kepada pamannya untuk dilepaskan kembali ke pihak musuh. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad ikut turut melepaskan panah tersebut. Mengingat peperangan ini berlangsung lama sampai 4 tahun, ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengumpulkan anak panah, maka itu tidak salah. Kalau waktu itu Nabi Muhammad masih kecil, barangkali ia hanya bekerja mengumpulkan anak panah saja. Dan ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad ikut memanah, bahwa seiring waktu usia Nabi Muhammad bertambah besar, maka Nabi Muhammad turut menyerang dan memanah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa peperangan itu terlaksana selama 4 tahun. Tentang peristiwa ini, Nabi Muhammad pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya saya turut menghadiri perang Fijar itu bersama-sama dengan paman-paman saya, dan saya turut melepaskan panah karena saya tidak suka kalau saya tidak berbuat apa-apa. Nah, saudara seiman, dari peristiwa perang Fijar yang terjadi setiap musim berturut-turut sampai 4 tahun itu, kaum Quraisy merasa benar betapa sudah lemahnya dan jatuhnya kedudukan mereka di hadapan mata dan pandangan kabilah-kabilah Arab seumumnya. Sesudah ditinggalkan oleh ketua mereka, Hashim dan anaknya Abdul Muthalib. Ini disebabkan dari kesalahan mereka sendiri yang berebut pengaruh dan kekuasaan dalam memonopoli pangkat kehormatan selaku pengurus rumah suci Ka'bah. Penyakit ini menyebabkan retak dan pecahnya persatuan mereka
dan memberanikan hati setiap kabilah untuk menyerang mereka, yang telah dibuktikan oleh perang Fijar sampai bertahun-tahun itu. Ini dirasakan oleh pemuka-pemuka Quraisy, terutama keluarga Bani Hashim sendiri. Oleh karena itu, maka atas anjuran Zubair bin Abdul Muthalib, diadakan suatu pertemuan dari keluarga-keluarga Bani Hashim, Bani Zuhra, dan Bani Taimim di rumah Abdullah bin Jud'an. Di situ mereka sepakat dan berjanji. Perjanjian yang dikuatkan dengan sumpah bahwa mereka yang berkumpul di situ selama-lamanya, selama air di lautan masih bertitik, akan berdiri membela orang yang teraniaya sampai dia mendapatkan haknya. Perjanjian ini di dalam riwayat terkenal dengan nama Hilful Fudul, artinya sumpah sunnah, dihadiri juga oleh Nabi Muhammad SAW. Saudara seiman, selain pernah ikut serta dalam peperangan Fijar, hal yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah mengembala kambing, baik itu kambing keluarganya maupun kambing penduduk Mekah yang meminta kepada Nabi Muhammad untuk dipelihara. Tentang Nabi Muhammad mengembala kambing, ada di dalam suatu hadis Rasulullah SAW yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengutus seorang nabi melainkan dari pengembala kambing. Nabi Musa diutus, dia seorang pengembala kambing. Nabi Daud diutus, dia seorang pengembala kambing. Dan saya diutus juga mengembalakan kambing keluargaku di jihad. Saudara seiman, Abu Thalib adalah paman yang sangat menyayangi kemenakannya. Abu Thalib selalu berusaha mencarikan pekerjaan yang layak untuk Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib berusaha mencari pekerjaan yang upahnya lebih banyak daripada menjadi pengembala. Di suatu tempat, ada seorang perempuan yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Seringkali mengajak orang-orang untuk memperniagakan kekayaannya dengan pembagian keuntungan tertentu. Khadijah adalah seorang janda dari keturunan bangsawan Quraisy yang sangat kaya. Harta kekayaannya yang banyak itu diurusnya sendiri dengan dibantu oleh ayahnya yang bernama Khuwailid dan beberapa orang keluarga yang dapat dipercaya. Banyak pembesar-pembesar Quraisy yang datang meminta Khadijah untuk jadi istrinya. Tetapi semuanya ditolak karena Khadijah tahu bahwa mereka itu meminta karena harta kekayaannya semata. Ketika terdengar oleh Abu Thalib bahwa Khadijah telah menyiapkan barang-barang untuk dibawa ke tanah Syam, maka Nabi Muhammad yang waktu itu sudah berusia 25 tahun dipanggil. Abu Thalib berkata, "Hai anak saudaraku, engkau tahu bahwa pamanmu ini tidak mempunyai kekayaan. Keadaan yang sudah sangat mendesak ini, kita dapat kabar bahwa Khadijah senantiasa mengupah orang untuk memperniagakan hartanya. Kalau engkau suka, nanti saya akan bicarakan kepadanya, dan ia tentu suka menerima engkau." Nabi Muhammad menjawab, "Saya menurut saja apa yang paman inginkan." Kemudian Abu Thalib pergi mendatangi Khadijah, dan kepada Khadijah Abu Thalib berkata, "Hai Khadijah, maukah engkau mengupah Muhammad? Saya dengar engkau memberi upah kepada tiap-tiap orang yang membawa perniagaanmu sebanyak 2 ekor unta. Tetapi untuk Muhammad, saya minta jangan kurang dari 4 ekor. Khadijah menjawab, "Kalaulah yang engkau minta itu bukan untuk keluargamu yang tidak engkau sayangi, akan saya ikuti. Apalagi kalau yang engkau minta ini untuk keluarga dekatmu yang kamu sayangi." Kemudian Abu Thalib kembali kepada Nabi Muhammad menceritakan hasil percakapannya dengan Khadijah. Dan Abu Thalib pun berkata, "Inilah rezeki yang dibawakan Allah kepadamu." Nabi Muhammad pun berangkat ditemani oleh Maisarah, bawahan dari Siti Khadijah sendiri, mengiringi kafilah itu menyeberangi lautan pasir yang luas, melalui Wadil Qura Madian, Diyar Samud,
dan tempat-tempat yang lain yang pernah dilaluinya dalam perjalanannya pertama bersama pamannya, sewaktu ia masih berumur 12 tahun. Perjalanan ini mengingatkan kembali kenangan-kenangan perjalanan pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di kota Busra. Ia berhubungan dengan penduduknya yang sebagian besar memeluk agama Nasrani, dan di situ Nabi Muhammad bercerita dengan pemuka-pemuka agama itu. Dengan sifatnya yang lurus dan jujur, dan dengan budi bahasanya yang baik, ramah tamah dalam melayani pembeli, maka perniagaan Khadijah yang dibawanya itu dapatlah menghasilkan keuntungan yang luar biasa, jauh lebih banyak dari keuntungan yang didapat oleh orang lain. Dan ketika kafilah akan pulang, maka ia pun membeli berbagai macam barang yang ada di sana, sesuai dengan pesanan yang diinginkan oleh Khadijah sendiri. Kemudian setelah itu kafilah pun pulang ke tempat asalnya. Maisarah yang merupakan bawaan Khadijah selalu mengikuti dan mengawani Nabi Muhammad, amat gembira melihat hasil keuntungan dari perniagaan tuannya itu. Dia sangat mengagumi dan tertarik melihat budi bahasa dan sopan santun yang baik dan halus dari Nabi Muhammad SAW. Setelah rombongan kafilah mendekati kota Madinah, Maisarah berkata kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, pergilah engkau lebih dahulu ke rumah Siti Khadijah dan ceritakanlah keuntungan besar yang diberikan Allah kepadanya dengan perantaraanmu. Biarpun ia sendiri sebenarnya tahu bahwa itu adalah dari hasil usahamu juga." Kira-kira jam 12.30, kendaraan Nabi Muhammad pun memasuki pintu gerbang kota Mekah. Kedatangan Nabi Muhammad dengan keuntungan yang sangat besar disambut Khadijah dengan hormat dan penuh kegembiraan. Dengan tenang dan puas, ia dengarkan laporan dari Nabi Muhammad SAW tentang perjalanan kafilah itu dari awal sampai akhir. Tak lama setelah kedatangan Nabi Muhammad, Maisarah pun tiba pula. Di hadapan tuannya, Siti Khadijah, ia memuji-muji ketinggian budi Nabi Muhammad SAW yang telah dilihat dan dirasakannya sendiri selama ia berteman dalam perjalanan. Penjelasan dari Maisarah ini menambah pengetahuan dari Khadijah tentang sifat perilaku Nabi Muhammad SAW.